hari setelah mendapatkan telepon dari Aji untuk menyuruhnya menunggu di depan kantor. Saat ini, Reni dan kedua temannya yang memang sedang menunggu jemputan berdiri di depan Bank Mandiri. Jadi sekarang Mbak Reni udah jadian ya sama Pak Haji, si Duker itu? Tanya salah satu wanita yang menemani Reni menunggu di depan kantor. Hehe, udah dari dulu kali Nek, jawab Reni terkekeh. Ah, masa sih Mbak? Kalau nggak percaya, tanya sendiri aja sama orangnya, jawab Reni membuat kedua wanita itu mengernyit. Enggak ah, malu kali Mbak nanya langsung. Iyalah, lagian mana mau sih bos ngobrol sama kita-kita. Buktinya dia mau ngomong sama gua, balas Reni tersenyum. Ya itu mah beda kali Mbak. Beruntung banget Mbak Reni bisa jadian sama tuh Duker kaya, tampan. Dan rumornya sih yang beredar kalau doi itu baik banget terhadap para karyawannya, ujar salah satu wanita itu membuat Reni berpikir sesaat. Asal kalian tahu aja, gue ketemu sama dia sebelum menjadi seperti ini. Masih zaman doi naik motor buntut kali Nek. Dan sejak saat itu gue udah suka sama doi. Mendengar perkataan Reni membuat kedua wanita itu mengernyit dan seakan tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Reni. Masa sih Mbak? Iya, masa gue bohong? Dan asal lu tahu, awalnya gue nggak tahu kalau doi pemilik perusahaan tersebut. Dan waktu gue pindah ke Makassar, awalnya doi nggak nyeritain kalau doi udah jadi pengusaha. Dan gue masih menganggap doi seperti yang dulu, jawab Reni sambil tersenyum penuh arti. Pikirannya berputar mengingat semua kenangannya beberapa pekan yang lalu bersama Aji. Jadi ceritanya Mbak Reni mencintai dia apa adanya dong. Ya gitu deh, Reni terkekeh menjawabnya. Saat asik mengobrol, terlihat sebuah mobil berwarna silver baru saja keluar dari gerbang kantor Aji. Salah satu teman Reni yang pertama kali melihatnya. Itu kan dia, keduanya menoleh. Dan sesaat Reni mengernyit, iya. Gue baru sadar, padahal sering melihat nih mobil, ujar salah satu wanita itu. Sadar apaan? Tanya Reni menoleh ke wanita itu. Itu loh Mbak, plat mobilnya. Terus Reni masih belum mengerti maksud wanita itu. Cia, jadi Mbak Reni belum sadar ya? Reni menggeleng kepala menjawabnya. Hahaha, nama panjang Mbak Reni apa? Reni Rahayu, jawab Reni. Lalu sesaat menoleh ke mobil yang baru saja menyeberang. RR-nya nama Mbak Reni. Reni membelalakan kedua matanya tersadar dengan apa yang dikatakan oleh wanita itu. Jadi selama ini doi memang menunggu Mbak Reni. Terbukti mobilnya masih memakai plat nama Mbak Reni. Reni menarik nafasnya dalam-dalam sambil membenarkan dalam hati apa yang dikatakan wanita itu mengenai plat mobil milik Aji. Hatinya kembali berbunga-bunga dan dalam benaknya ternyata selama ini memang betul Aji menunggunya. Reni tidak menyesal dengan semua yang terjadi selama ini. Saat masih melamun, terlihat mobil itu berhenti tepat di depan mereka bertiga dan tampak Aji baru saja turun dari mobil lalu menghampirinya. Sore Pak Aji. Kedua teman Reni langsung menegur Aji sambil mengangguk sopan. Sore juga, Mah yuk, ujar Aji. Namun beberapa detik Reni masih saja sibuk dengan lamunannya. Mama kok? Hahaha, dia lagi melamun tuh Pak, celetuk wanita satunya membuat Reni tersadar. Kenapa? Ujar Reni gugup. Aji menyentuh lengannya membuat Reni salah tingkah di hadapan kedua temannya. Yuk sayang, kembali Aji membuat Reni tersipu malu. Apaan sih? Hahaha, sweet. Pak, kalau Mbak Reni nggak mau, saya mau kok gantiin dia. Apaan sih lu? Haha, dasar, celetuk Reni membuat mereka tertawa bersamaan.
Yuk sayang, Aji kembali berkata sambil menarik lengan Reni dengan lembut. Nek, gua tinggal dulu ya, bye, ujar Reni meminta pamit kepada kedua temannya. Saat mereka berada di dalam mobil, sesaat Reni mengernyit. Yah, dia di mana? Udah pulang duluan tadi sama Mang Didin, jawab Aji sambil menjalankan mobilnya. Loh, katanya mau bareng. Nggak tahu, dia sendiri yang mau pulang duluan, jawab Aji sambil menggidihkan bahu. Padahal gua pengen jalan-jalan sama Dedek. Iya, bentar juga bisa kan? Mending sekarang kita pulang dulu. Reni mengangguk dan masih belum sadar Aki akan membawanya kemana. Beberapa saat kemudian Reni menoleh ke Aji saat mobil itu mengarah ke jalan Cendrawasih. Yah, emangnya mau kemana? Tanya Reni. Ke rumah, kan aku pengen ngenalin kamu dengan keluargaku. Mendengar jawaban Aji membuat Reni terasa kaku. Jantungnya berdebar-debar dan benaknya saat ini merasa heran dengan apa yang diputuskan oleh Aji. Dalam pikirannya setidaknya Aji ngomong dulu ke dia kalau mau mengajaknya bertemu dengan keluarganya, biar ia bisa mempersiapkan diri sebelumnya, bukan seperti ini. Aduh, kok ayah nggak bilang-bilang dulu sih kalau mau ketemu sama keluarga ayah, kata Reni menatap Aji dengan tatapan protes. Ya, namanya juga surprise, gumam Aji masih tetap tersenyum. Gua kan belum siap-siap. Aku lebih suka sekarang manggilnya aku kamu aja, kata Aji membuat Reni cemberut. Iya, memang itu juga yang mama pikirin. Masa iya manggilnya gue elo, gak sopan banget. Balas Reni membuat Aji menyentuh tangan kanannya. Ih, apaan sih? Kamu masih suka malu ya sama aku? Habisnya kamu, belum sempat Reni melanjutkan, Aji menyelah. Kamu aja sayang, gumam Aji tersenyum. Iya, belum terbiasa kok. Beberapa menit kemudian, Aji memarkir mobilnya di depan rumah, lalu mengajak Reni untuk turun dari mobil. Yuk sayang, tubuh Reni terasa kaku, lidahnya terasa pahit dan kedua tangannya sedikit berkeringat. Mah, kok diam? Kembali Aji menyentuh tangan Reni. Iya, kata Reni dengan gemetar. Semua keluarga sedang berkumpul di ruang tamu. Aji dan Reni melangkah masuk ke dalam rumah. Saat tiba di ruang tamu, tampak kedua orang tua Aji, kedua adiknya dan juga Dea sedang bercengkrama bersama sambil menunggu Aji pulang. Assalamualaikum, semua mata menoleh ke pintu masuk. Waalaikumsalam, jawab semua orang yang berada di ruang tamu. Mah, sini. Dea langsung memanggil Reni untuk duduk di sampingnya. Masuk sayang, ujar mamahnya Aji dengan ramah sambil melempar senyum. Tubuh Reni terasa kaku berdiri menatap wajah-wajah semua orang yang berada di dalam rumah dan tak terasa lengannya tersentuh. Kamu kenapa diam aja? Aji bergumam dengan nada bertanya. Enggak. Ren, sini Cin, ngapain masih berdiri di situ? Amel bersuara yang memang sudah mengenal Reni sejak beberapa tahun yang lalu. Iya Mel. Dengan gemetar Reni melangkah mendekat. Lalu saat berada di tengah-tengah keluarga, yang pertama Reni lakukan adalah menyalip tangan kedua orang tua Aji bergantian. Reni pa, Reni ma. Udah tahu kok sayang, kata mamanya Aji saat Reni selesai menyalip tangan. Hai Mel, Reni mengajak Amel bersalaman lalu bergantian bersalaman dengan Adel yang duduk di samping Amel sambil melipat kedua kakinya di atas sofa. Adel, Reni menarik nafas panjang, tangannya berkeringat dan terasa gugup untuk menghadapi semua orang di ruang tamu. Mah, Pah, Aji tinggal dulu ya.
Reni terkejut mendengar perkataan Aji. Kemudian ia menatap Aji dengan pandangan memohon. Aku mau masuk kamar, ujar Aji, lalu melangkah masuk meninggalkan Reni yang duduk di samping Dea. Reni masih mencoba menguatkan hatinya, menatap wajah kedua orang tua Aji bergantian. Kenapa sayang, kok kamu kelihatan gugup begitu? Tanya mamanya Aji sambil tetap tersenyum. Reni hanya menggeleng pelan. Mungkin dia grogi kali mah, celetuk Amel. Apaan sih Bi Amel dan Oma, jangan godain mamanya Dea terus, ujar Dea membuat semua orang yang berada di ruang tamu tertawa bersama. Iya, yang udah punya mama sekarang, balas Adele sambil menjulurkan lidah mengajak Dea yang memasang wajah cemberut. Sudah, Ren, pasti kamu belum makan kan? Ujar mamanya Aji. Iya, Ma. Ya udah, mending kita makan dulu yuk. Keburu dingin makanannya, ujar wanita itu. Del, panggil kakak kamu Gi, bilang jangan kelamaan di kamar. Siap, bos. Yuk, ujar sang mama. Dan akhirnya semua orang ikut mengangguk dan bergegas menuju meja makan untuk menyantap makanan yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh wanita itu. Dan juga tentu saja dibantu oleh kedua adik Aji beserta Dea yang ternyata tujuannya pulang duluan karena hal ini. Suasana dalam ruang makan cukup ceria saat Aji baru saja keluar kamar dan menatap sosok Reni yang akrab dengan sang mama, di mana saat ini Reni membantu wanita itu menyiapkan makanan. Aji tersenyum lega saat mengetahui Reni akhirnya diterima di tengah-tengah keluarganya. Panggilin tuh calon suami kamu sayang, masa iya masih berdiri di situ, ujar sang mama, membuat Reni menoleh. Mata mereka saling menatap. Perasaan bahagia kini Reni rasakan. Kebahagiaan yang sangat sempurna, apalagi ia diterima di keluarga Aji.